Halo Sobat Ilkom, welcome back to my channel Rida Nur Afandi, double D, double O, double F, belakangnya pakai Y. Sesuai yang Sobat Ilkom baca di judul video, hari ini Rida akan mengajak Sobat Ilkom untuk lebih dekat dengan ilmu komunikasi. Penasaran kan? Eits, sebelum itu Rida mau mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi yang lain dan tak bukan adalah Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Dan Rida juga mau mengucapkan terima kasih banyak umumnya kepada kamu semua yang telah mendukung serta menjadi support system Rida bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Tanpa AIWO, langsung aja kita wededet. Sobat Ilkom tahu gak sih, menurut William E. Gordon, pesan sebagai instrumen komunikasi memiliki beragam fungsi. Salah satunya fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial yang memainkan peran krusial dalam membentuk dan memperkuat berbagai aspek kehidupan sosial dan pribadi. Dalam konteks konsep diri, komunikasi membantu individu memahami identitas mereka, mengakui kekuatan dan kelemahan, serta membentuk pandangan positif terhadap diri sendiri. Selain itu, kemampuan berkomunikasi yang baik juga mendukung proses aktualisasi diri, membantu seseorang mencapai potensi penuhnya. Dalam hubungannya dengan kelangsungan hidup, komunikasi sangat penting untuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Selain itu, menjalin hubungan yang kuat melalui komunikasi dapat menjadi sumber kebahagiaan, membantu individu mengatasi tekanan dan tegang. Ketegangan, serta membangun konektivitas yang erat dengan orang lain. Ada beberapa teori yang relevan dengan fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial, yaitu yang pertama, teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini menekankan bahwa individu terlibat dalam komunikasi untuk mencapai pertukaran yang saling menguntungkan. Hubungan sosial dipandang sebagai proses pertukaran respon yang positif. Yang kedua yaitu teori simbolik interaksionisme atau symbolic interactionism. Teori ini menekankan pada peran simbol dan makna dalam interaksi sosial. Komunikasi dipahami sebagai proses dinamis di mana individu memberikan makna pada simbol dan bertindak berdasarkan interpretasi mereka terhadap dunia. Yang terakhir yaitu teori komunikasi aksi atau action communication theory. Teori ini menyoroti bahwa komunikasi adalah tindakan yang menciptakan realitas. Melalui interaksi, individu bersama-sama membentuk dan memelihara norma dan nilai-nilai sosial. Berbicara mengenai interaksi, menurut Prof. Denny Mulyana, dalam bukunya yaitu Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, salah satu konseptualisasi komunikasi adalah komunikasi disebut sebagai interaksi. Hal ini berbanding lurus dikemukakan oleh John R. Weinberg, William W. Wilmot, Kenneth K. Sereno, dan Edward M. Bodaken. Sobat Ilkom penasaran kan bagaimana sih komunikasi disebut sebagai interaksi itu? Dalam arti sempit, interaksi berarti saling mempengaruhi atau mutual influence. Komunikasi sebagai interaksi dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis dibandingkan komunikasi satu arah. Namun, hal ini masih membedakan para peserta sebagai pengirim dan penerima pesan. Karena itu masih berorientasi sumber meskipun kedua peran tersebut dianggap bergantian. Jadi pada dasarnya proses interaksi yang berlangsung juga masih bersifat mekanis atau statis. Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Salah satu unsur yang biasa ditimbulkan dalam konsep ini adalah umpan balik atau feedback. Sebagai contoh, orang pertama menyampaikan pesan, baik secara verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya orang kedua bereaksi dengan memberi jawaban bisa berupa verbal ataupun non-verbal juga. Kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Hal tersebut termasuk peristiwa yang seringkali bersifat temporal dan kontekstual. Saat suatu peristiwa terjadi, momen tersebut dianggap unik karena waktu, tempat, dan kondisi yang berperan dalam membentuknya tidak dapat dipulihkan secara identik. Komunikasi cenderung melibatkan interaksi dinamis yang terbentuk oleh konteks spesifik pada saat itu, membuatnya sulit untuk diulang dengan detail yang sama. Sobat Ilkom, beralih kepada ketertarikan kita sebagai pelaku komunikasi, tentunya eye contact adalah hal yang perlu diperhatikan. Janet Brito mengatakan bahwa the eyes are an important part of social interactions. For example, eye contact is central to most conversations.
Mata merupakan bagian penting dalam interaksi sosial. Misalnya, kontak mata adalah inti dari sebagian besar percakapan. Dan Rida setuju karena pupil mata dapat mencerminkan hal tersebut melalui sebuah emosi. Hal ini tercermin dalam fenomena pupil mata dapat melebar atau menyempit sebagai respons terhadap tingkat minat seseorang, dikenal sebagai teori pupilologi atau teori pupil respons. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa perubahan ukuran pupil mata dapat mencerminkan aktivitas sistem saraf otonom yang terkait dengan respons emosional dan kognitif terhadap rangsangan eksternal, seperti objek atau situasi tertentu. Pupil yang melebar dapat menunjukkan peningkatan minat atau kegembiraan, sementara pupil yang menyempit bisa mengindikasikan kurangnya minat atau kecemasan. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang secara tidak langsung mengungkapkan perasaan atau respon emosional seseorang. Meskipun perlu dicatat bahwa ini adalah pendekatan interpretatif loh Sobat Ilkom, dan variasi dalam respon pupil dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Salah satunya sentuhan yang menandai adanya afeksi atau cinta keintiman. Robert Sternberg, seorang psikolog, menggambarkan teori segitiga cinta. Meskipun bukan teori khusus tentang sentuhan, konsep keintiman yang terkandung di dalamnya dapat terkait dengan pengertian cinta dan keintiman dalam hubungan. Cinta keintiman adalah afeksi atau hubungan yang akrab yang mencakup perasaan ingin selalu dekat dan selalu berhubungan dengan orang yang dicintai. Komponen ini mencakup keintiman itu sendiri atau intimacy, gairah atau passion, dan komitmen. Keintiman merupakan elemen emosi yang memungkinkan seseorang untuk merasa nyaman bila berhadapan dengan pasangannya, dengan keterbukaan serta keinginan untuk membina hubungan dalam lingkup kepercayaan. Nah, bagaimana nih Sobat Ilkom? Sekarang sudah lebih dekat kan dengan ilmu komunikasi melalui beberapa materi yang sudah Rida sampaikan. Mulai dari fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial, konseptualisasi komunikasi, hingga sentuhan yang menandakan adanya afeksi atau cinta keintiman. Tidak terasa, sudah saatnya Rida pamit. Please don't go. It's great having you here. Terima kasih kepada Sobat Ilkom yang sudah menonton video ini sampai akhir. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah untuk lentera di alam barzah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.